ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Mekah, beliau mendapati orang-orang musyrikin itu tetap sama seperti kita, ada hajinya, ada umrohnya, karena memang masih ada bekas-bekas ajaran Nabi Ibrahim tersebut yang tertinggal, ya, yang dijalani oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Di antaranya adalah ibadah haji. Orang-orang Quraisy itu melakukan ibadah haji, tapi ibadah hajinya berbeda dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya, yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita bertalbiyah apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika lak labbaik, ya. Kalau mereka enggak, talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik ala syarika lak labbaik, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak, ya. Jadi untuk dari, ya, suatu pengakuan tauhid, mereka menambahkan suatu kalimat labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan-Mu ya Allah, labbaik ala syarika lak labbaik, penuhi panggilan-Mu yang tidak ada sekutu bagimu. Kemudian ditambahkan oleh orang-orang musyrikin, illa syarikan huwa lak, kecuali sekutu yang punya milikmu, tamlikuhu wa ma malak, yang kau miliki dan yang kau punyai, ya. Jadi itu talbiyahnya orang-orang musyrik, talbiyah yang mengandung kesyirikan, ya. Jadi talbiyah yang mengandung kesyirikan. Kemudian juga mereka kalau wukufnya bukan di Arafah, ya, orang-orang musyrikin wukuf bukan di Arafah. Kalau kita mengikuti Nabi Ibrahim juga itu wukufnya di Arafah. Adapun orang-orang musyrikin itu tidak mau wukuf di Arafah. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa Arafah itu sudah berada di luar tanah haram, ya. Sementara mereka tidak mau ibadah haji di luar tanah haram. Jadi mereka ganti lagi syariat Nabi Ibrahim. Jadi wukufnya bukan di Arafah, di dalam tanah haram, seperti itu. Dan banyak sekali perbedaan ibadah haji yang dilakukan atau disyariatkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan ibadah haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Yang mendapati Rasulullah SAW mendapati masyarakat yang sudah hancur, yang sudah rusak, ya, beliau pun diberikan kesukaan atau kecintaan untuk menyendiri di Gua Hira. Karena Gua Hira dari sini sudah kelihatan ini, ya, itu yang seperti punuk unta yang berbeda sendiri. Itu namanya Jabal Nur, ya. Di atas sana terdapat Gua Hira yang menjadi tempat Rasulullah SAW menyendiri dari kerusakan masyarakat jahiliyah ketika itu, ya. Ketika beliau menyendiri, ya, tempatnya pada tanggal apa namanya Ramadan, bulan Ramadan, beliau didatangi oleh sosok malaikat yang belum pernah dikenal sebelumnya. Datanglah sosok malaikat tersebut kepada Rasulullah SAW. Kemudian melihat sosok malaikat yang tidak pernah dikenal sebelumnya Rasulullah SAW, beliau ketakutan dengan ketakutan yang luar biasa, sehingga beliau menggigil. Padahal ketika itu, ya, pada saat musim dingin, ya, beliau berkeringat dengan keringat yang luar biasa karena ketakutan didatangi oleh malaikat Jibril. Dan ketika itu malaikat Jibril memerintahkan kepada Nabi kita di Gua Hira, ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Sementara Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Beliau mengatakan, ma ana biqari, aku tidak bisa baca, aku tidak bisa menulis. Bagaimana kamu memerintahkan aku ini untuk membaca? Ya, setelah itu Rasulullah pun dipeluk dengan kencang oleh malaikat Jibril tersebut, dipeluk erat hingga akhirnya dilepaskan lagi dan diperintahkan lagi, ya Muhammad, Iqra, wahai Muhammad, bacalah. Kemudian kata Rasulullah, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Dipeluk lagi Rasulullah SAW. Ketiga kalinya beliau diperintahkan lagi Iqra. Rasulullah SAW mengatakan lagi, ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu yang pertama kali, surat Al-Alaq
ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ya. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia ya dari segumpal darah. Ya. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajarkan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan kepada manusia yang belum diketahui sebelumnya. Ya. Jadi insyaallah nanti untuk penjelasannya lebih lanjut akan kita ketahui ketika kita berkunjung ke Museum Wahyu, yang insya Allah nanti akan dipandu juga oleh petugas di sana yang merupakan teman-teman kita yang juga sedang menempuh sekolah atau kuliah di Universitas Ummul Qura, ya, yang insya Allah akan memandu kita, yang akan menjelaskan kepada kita tentang perjalanan bagaimana wahyu tersebut sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disertai dengan adanya video-video, dan kemudian juga nanti insya Allah kita akan melihat visual dari Gua Hira. Jadi kita nggak perlu lagi ke Gua Hira naik-naik ke atas, cukup kita melihat replika dari Gua Hiranya yang ada di Museum Wahyunya sudah cukup insya Allah. Jadi perlu kita kalau mau dokumentasi di situ aja. Nanti biar kita sudah di Gua Hira, walaupun Gua Hiranya masih jauh. Ya, insya Allah kita akan berkunjung ke Museum Wahyu, kita sudah dekat. Ya, kita persiapan untuk turun. Ya, jadi diperhatikan kepada para jamaah untuk bersama-sama kita masuk. Ya, alhamdulillah sudah kita pesankan. Dan untuk Museum Wahyu ini selain dari Indonesia itu bayar sebenarnya. Satu orang 20 riyal. Berarti alhamdulillah dari pihak Museum Wahyu memberikan keringanan kepada para jamaah haji dan jamaah umrah Indonesia ya untuk masuk secara gratis, tapi nanti diarahkan jamaah untuk belanja nanti di Museum Wahyu ya. Yang mana dari keuntungan belanja tersebut sebenarnya untuk juga ya. Ya diarahkan jamaah untuk belanja yang mau wakaf Al-Quran, yang mau belanja sajadah raudhah, minyak wangi, di sana tersedia insyaallah tabaraka wa taala. Ya, kita akan masuk ke Museum Wahyu ini. Ini juga